Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, takfiri dan menjadi teroris. Takfiri sikap yang mengkafirkan orang di luar kelompoknya, di luar golongannya, atau berbeda pemahaman. Kemudian menjadi teroris yang melakukan kekerasan bersenjata dan menghilangkan nyawa sobat-sobat. Dua hal ini sobat-sobat senantiasa ditujukan kepada salafi atau manhaj salaf. Pertanyaannya sobat-sobat, benarkah perilaku takfiri menjadi teroris itu hanya karena manhaj salaf, karena pemahaman salafi? Sobat-sobat, ternyata jika ditelusuri, diamati secara komprehensif, secara menyeluruh, di setiap mazhab, gerakan, aliran, ternyata dua hal ini juga ada, sobat-sobat. Tidak hanya di salafi atau di manhaj salaf, sobat-sobat. Nah, penjelasan Ustadz Salman Ali berikut ini, seorang ustadz dari negeri jiran yaitu Malaysia, akan memberikan penjelasan bahwa di semua pengikut mazhab, di semua aliran, kelompok dan golongan, perilaku takfiri dan menjadi teroris juga berlaku pada mereka, sobat-sobat. Baiklah, kita simak saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali. Aliran keganasan ataupun fikrah keganasan, ideologi keganasan yang bermula daripada pandangan salafi jihadi. Itu betul. Ada satu kelompok kelompok salafi, iaitu salafi jihadi, yang mereka mengikut akidah salafi, tapi pembawakan mereka adalah pembawakan ke arah keganasan daripada Al-Qaeda dan juga kumpulan-kumpulan yang affiliate dengan Al-Qaeda ni. Ia berlaku. Cuma apa isunya adalah, isu ini sering kali daripada dulu lagi digunakan oleh Datuk Ayub Khan untuk menimbulkan persepsi ataupun perspektif negatif kepada salafi. Apabila beliau memberikan tafsiran itu membawa orang ke arah memahami yang idea ini berkembang disebabkan manhaj salaf membuka ruang supaya idea ini berkembang. Pembentangan-pembentangan itu memberi gambaran kepada orang yang dengar, terutamanya kalau dibuat dalam majlis orang yang membenci manhaj salaf, memberi gambaran bahawa daripada salafi keluarnya ideologi bersifat pengganas begini. Perkataan beliau, kita di Malaysia ahli sunnah wal jamaah, Syafi'i. Tapi kita raikan mazhab-mazhab lain, Maliki dan sebagainya. Dalam akidah kita mengikut Asy'ariyah dan
Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sufi pula mengikut Junaid Al-Baghdadi. Tasawuf mengikut Al-Imam Al-Ghazali. Kata Datuk Seri Ayub Khan. Dan kata beliau, ini sama dengan 95% orang Muslim yang ada sekarang. Aliran yang bertentangan dengan ni, ini menyebabkan menjadi asas kepada pengganas. Lebih kurang main game yang sama juga. Perpecahan membawa ruang kepada keganasan. Ini sikap yang tak adil. Hakikatnya Salafi sama juga macam Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun Syiah ataupun Khawarij, dia ada spektrum yang berbeza. Sub kumpulan teroris ni adalah kumpulan minoriti. Daripada Salafi ada banyak pecahan. Gerakan Wahabi di Saudi, Salafi menisbahkan diri kepada Salafi. Tapi apakah semua Salafi Wahabi? Tidak. Ikhwanul Muslimin di Mesir, tokoh-tokoh besarnya, ucapan mereka dalam akidah adalah ucapan Salafi. Tapi apakah mereka Wahabi? Mereka bukan Wahabi. Bahkan mereka ada hubungan yang tak berapa baik pun dengan Saudi. Ikhwanul Muslimin. Dan daripada Ikhwanul Muslimin ini ada banyak gerakan Islam di seluruh dunia. Hamas antara kumpulan yang afiliasi dia kuat dengan Ikhwanul Muslimin. Ittihad Ulama di Qatar kuat afiliasi dia dengan Ikhwanul Muslimin. Tokoh-tokoh ini semua kebanyakan mereka Salafi. Ucapan pemimpin Hamas kebanyakannya Salafi. Tapi mereka bukan Wahabi. Spektrumnya berbeza. Dan kedua-dua ni sama ada asas daripada Ikhwanul Muslimin ataupun Wahabi di Saudi, kedua-dua ini tidak menyokong aktiviti keganasan. Ada sub kumpulan Salafi Jihadi, ada. Dalam masa yang sama ada juga sub kumpulan Maturidiyah Jihadi. Taliban masa di Afghanistan, Salafi pun dia bunuh. Dalam sejarah keganasan yang paling besar atas nama agama, atas nama mazhab, keganasan yang paling besar, merekodkan pembunuhan paling ramai adalah gerakan Ibn Tumat. Asy'ariyah yang telah membunuh lebih 70,000 orang di Maghrib. Ada sebahagian kelompok Salafi yang keras memberi kenyataan kafir kepada Asy'ariyah. Ada. Dalam masa yang sama, ada sekelompok Asy'ariyah yang keras memberi kenyataan takfir kepada Salafi. Demikian juga berlaku kepada Maturidiyah, demikian juga berlaku kepada Syiah. Untuk berlaku adil, dia berlaku dalam semua aliran. Datuk Ayub cerita, kelompok ini mereka mudah mengkafirkan orang. Kalau hang baca buku-buku hang akan dapati dalam akidah ini berlaku dalam semua mazhab. Tapi tendensi untuk mengkafirkan orang ada dalam semua mazhab. Sebahagian ulama Asy'ariyah telah mengkafirkan orang yang tidak mengikut kaedah logik akal dalam mengenali Tuhan. Tidak mengikut apa yang digunakan hujah akliyah. Ya. Jadi jelas sobat-sobat, ya. Apa yang diungkapkan, yang dijelaskan, yang disampaikan Ustadz Salman Ali dari negeri jiran Malaysia ini memberikan pandangan yang adil, fakta yang ternyata perilaku takfiri bahkan lebih kejam lagi sampai membunuh, ya, itu ada di setiap manhaj, aliran, kelompok, dan gerakan. Jadi selama ini, ya, sudah terjadi ketidakadilan terhadap Salafi, terhadap manhaj salaf. Karena, ya, perilaku takfiri, perilaku menjadi teroris, ya, yang dilakukan oleh sebagian kecil manhaj salaf
Ustadz Salman Ali menjelaskannya adalah Salafi jihadi. Nah, ini yang melakukan takfiri dan menjadi teroris. Dan hal ini dijas secara umum kepada Salafi, kepada manhaj salaf. Jadi kesimpulannya sobat-sobat, ya, perilaku takfiri dan menjadi teroris tidak hanya di manhaj salaf, di salafi, akan tetapi di semua mazhab, semua manhaj, semua kelompok, aliran, dan gerakan. Demikian sama-sama, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.